sebelum jauh kita pasang dulu sabuk pengamannya biar aman. Nah. Sepertinya ini baru naik semuanya. Atau orang Bandung ya atau dari luar kota? Luar kota, luar kota. Luar kota dari mana aja? Dari mana Bu? Dari mana? Cicadas, orang Cicadas. Ini depan orang Medan, jauh. Majalengka, Majalengka. Ini Gede Bage ini sama Majalengka. Hah? Ciamis yang belakang? Jakarta. Soreang, nah oke. Kentut juga. Berarti yang jauhnya dari Medan ini dengan Jakarta. Nah, yang dekatnya ini dari Cicadas. Nah, kita tanya orang Cicadas berapa kali naik Bandros Bu? Sering, Sering kan, bilangnya sering. Kita tanya lagi, apa kepanjangan dari Bandros? Bisa, tapi kepanjangan Bandros bukan itu. Bandros gitu. Ya, kalau singkatan dari Bandros, nah dari itu Bandung Tur Ondas. Kita berkeliling di kota Bandung mengakai bus Bandros ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji. Saya dari HPI Himpunan Pemandu Wisata Indonesia Divisi Kota Bandung ya, yang akan membawa berkeliling sebagian kota Bandung kurang lebih 30 menit atau lebih melihat situasi kendaraannya ya atau kemacetan. Dan di depan ada Pak Kosun. Pak Kosun ini dia dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, karena Bandros yang ini yang dikelola oleh Dinas Perhubungan atau pemerintah. Nah, karena Bandros ini ada 3 pengelola, ada yang dari Dinas Perhubungan, ada yang dari HPI Himpunan Pemandu Wisata, dengan ada yang Mang Dudung. Nah, Mang Dudung ini bukan nama orang, tetapi bukan nama supir ya, tetapi komunitas. Nah, komunitas Mang Dudung itu masyarakat pecinta Kota Bandung, gitu, kepanjangannya. Ini singkat Mang Dudung karena orang Bandung ini suka menyingkat kata ya, karena kalau kepanjangannya cek bilangnya teh hararese, nah hararese mengucapkan anak itu susah untuk mengucapkannya kan gitu. Nah, Bandros di Sibuni semuanya ada 12 unit, 2 VIP warna hitam dengan warna pink ya, yang ada tanda tangan gubernur dengan ibu gubernurnya. Dan yang sebelumnya ini ada warna-warni, makanya disebut juga Bandros Permen. Nah, karena warna-warni, dan dulu setiap warna ini, nah maaf ya, ini ada rutenya. Nah, kalau sekarang baru COVID itu rutenya sama semuanya, karena dulu itu setiap rute, nah ya kalau yang ini warna abu dengan warna kuning, ini rutenya di tengah kota aja. Kalau warna pink dengan warna merah ada yang ke Cihamplas. Nah, warna hijau dengan warna hijau dengan Tosca ke Cihamplas, dan itu bebas shelter. Nah, terus warna ungu, nah ungu itu ke Ujung Berung. Nah, jadi dulu shelternya ada 3, ada alun-alun, balai kota dengan Gasibu. Sekarang 2, cuma Gasibu dengan alun-alun gitu. Nah, dulu itu yang paling jauh itu alun-alun Cihamplas, alun-alun Sukabumi, dan Gasibu ke Ujung Berung. Itu bisa mencapai 3 jam. Ya, 3 jam juga itu tuh sebut macet enggak, karena situasi jalan ke sana seperti itu dulu, karena pas jalan ininya nggak 2 arah, waktu masih 2 arah ke atas itu, makanya cukup lama. Nah, dipersingkat ada COVID, dipersingkat seperti ini, tetapi tidak mengurangi rute atau destinasi wisatanya. Ya, banyak ceritanya, banyak sejarahnya juga. Dan Bandros Pengen ini bisa disewa juga ya, di charter kalau misalkan dari luar kota
ada keluarga atau yang dari keluarga ada keluarga mau di charter nih, dijemput ke hotel atau ke rumah keluarga. Nanti kita jemput, nanti berkeliling kurang lebih 4 jam 5 jam gitu. Tinggal kalau si ibu mau bapak mau charter, minta nomor kontak personnya di tiketing yang tadi gitu. Nanti bisa dijemput di hotel atau dijemput ke rumah seperti itu. Jadi kita berkeliling, nanti berhentinya untuk foto-foto dan makan bersama, biasanya seperti itu. Makan bersama, sudah makan bersama, nanti berhenti di mana lagi untuk foto-foto. Biasanya seperti kalau ada tamu-tamu yang dari luar kota, biasanya keluarga, untuk keluarga, arisan, anak-anak sekolah, biasanya seperti itu. Oke, kita awali dari sini. Kita akan belok ke kanan. Ini jalannya jalan Bence. Nah, Bence ini ternyata adalah instal kuda atau kandang kuda. Lalu dulu di ini juga ada namanya ini ya, pojok di Padalarang, jalan pojok itu sama juga instal kuda. Karena sepanjang jalan ini, Ratu ini 19 atau 16 km harus ada instal kuda atau kandang kuda. Jadi untuk peristirahatan kuda ini dan ini kandang kuda, dan ini kawasan ini adalah kawasan apa? Tempat untuk penginapan atau rumah-rumah para tukang kuda. Nah, kita lihat dulu di sini ada situs penjara Bence. Ada yang warna putih di dalam, ukuran 1 kali 1,5 meter. Itu tempat atau kamarnya Pak Soekarno waktu di penjara di Lapas Bence. Gitu. Boleh masuk ya. Sekarang menjadi situs gratis. Tapi kalau ada di sana pemandinya juga Pak Ahmad kasih seikhlasnya. Jadi pengen tahu seperti apa di sana, boleh bercerita dengan mereka. Dan di sana juga ada salah satu ini apa, sumur mandi di sana. Karena Pak Presiden juga pernah ada yang mandi di sini, salah satu presiden kita juga. Nah, ini bukti sejarahnya satu lagi. Ini untuk pos pemantau para tahanan di Lapas Bence ini. Dan ini ada al-intizam masjid, tetapi seperti kelenteng, karena masjid ini yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa, gitu. Nah, ini jalan ABC. Ada yang tahu ABC apa? ABC batu baterai biasanya ya, sirup, kopi, gitu. Tapi ABC ini bukan nama produk ternyata. ABC ini adalah nama 3 etnis. A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, C-nya Cina. Jadi di kawasan ini ada 3 etnis ini untuk para berdagang. Orang Arabnya ada di Bilapit, daerah Pasar Baru. Orang Cinanya ada di daerah Cibagak. Makanya daerah itu ada namanya Pecinan. Dan Bumi Putranya adalah orang Indonesia kita ini, gitu. Oke, masuk ke Jalan Braga. Jalan Braga ini diambil dari kata ngabaraga, ngajaya, pameraga. Nah, seperti ini orang-orang berjalan-jalan ini. Nah, ini disebutlah ngabaraga, ngajaya. Tetapi dulu itu bukan orang pribumi, orang Eropa dengan orang Belanda. Dia memakai baju baru yang keluaran dari Paris, dipakai di sini untuk berjalan-jalan, foto-foto, karena disebutlah ngabaraga, ngajaya, gitu. Karena setiap ada baju baru di Paris, pasti sebulan kemudian ada di kota Bandung. Nah, ini ada destinasi wisata juga, ada rumah hantu. Nah, dan ini kalau buka ini ada toko roti dari peninggalan zaman Belanda, namanya Sumber Hidangan, tapi tutup ya. Ini yang banyak lukisan ini. Nah, lukisan-lukisan ini diperjualbelikan dan dikirim ke beberapa kota atau provinsi di Jawa, di Indonesia ya, salah satunya ke Bali. Nah, kita dadah dulu, halo Pak Rendang, dadah. Kita dadah aja karena kita ini jadi artis sebentar. Nah, karena mereka melihat kita, ada yang foto, ada yang lihat kita dadahin, ada yang foto kita cheese ya, oke? Ada yang dua-dua. Ada yang kenal sama ini? Sebutkan 3 negara dari huruf T. Bekasi, Malaysia.
gitu ya. Itu legendnya ini apa di Si Ayu. Ayu. Nah, Ayu. Nah, di jalan raga ini kita harus agak sedikit gaya ya. Kalau kita ada yang kedua, kita cium-ciumkan ya, siap? Nah, kita cari mangsa. Nah, seperti ini yang berpegangan tangan. Nah, gitu. Nah, karena ini kayak gini, nah sebutnya baraga, ngagaya, paneraga gitu. Nah, karena dulu tidak boleh orang Indonesia ini kalian maaf ada tulisan di depannya sudut pasar maaf anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi cuma orang Eropa aja yang kesini dengan orang Belanda gitu. Nah di sini juga ada restoran, salah satu restoran namanya Muslim Beharism. Nah ini atau sekarang menjadi derajat renang. Nah ini boleh untuk jalan-jalan dan ini ada kantina cukup antri juga ya kantina. Dan pernah diviralkan oleh Ridwan Kamil. Nah ini kita ini jadi artis ya. Nah yang jajan di kantina ini aneh enggak, saya juga kalau udah antri udah beli bukannya dimakan tetapi dipoto spread. Nah dari kantina atau derajat renang ke sini berubah namanya jadi puskesmas. Ada yang tahu kepanjangan puskesmas? Pusat kesehatan masyarakat. Kalau di sini bukan, pusat kesenangannya mas-mas. Karena malam itu yang belum buka itu ini kawasan tempat malam kayak kafe, tempat hiburan, diskotik, tempat biliar, olahraga itu makanya disebutkan pusat kesehatan mas-mas ya. Makanya kalau istrinya pengen romantis ajak malam-malam jalan-jalan di sana pasti memegang suaminya terus karena takut ketimpet sama jajan Bandung ya. Tapi kalau pengen si suaminya romantis ajak ke pasar baru langsung megangin istrinya, jangan masuk takut belanja ya. Oke, nah di sini ada salah satu gedung juga namanya gedung Indonesia Menggugat. Di sini pasukannya di sidang. Jadi sekarang jadi muslim yang masuk, kalau kita masuk ke sana ada perpustakaan atau ruangan dan tempat untuk diadilinya Pak Soekarno. Pak Soekarno dipenjara di Bantul kurang lebih 8 bulan dan di sidang di sini untuk periodenya gitu. Dan ini ada sebelah kanan ada taman tertua di Kota Bandung namanya sekarang dari Taman Balai Kota. Dulu namanya Taman Raja, karena tempat untuk istirahatnya anak-anak kelas berat yang sekolah di Poltabes sekarang gitu. Kalau istirahatnya di sini makanya sebelah Taman Raja gitu. Dan ini pusat kantornya Wali Kota Bandung atau pemerintahan Kota Bandung. Dan dulunya juga ini gudang ini ya, gudang kopi milik Andreas Dulube. Nah ini nama kopinya, gudang kopinya Pakis untuk penampakan gitu. Dan ini ada masjid Al-Ikhwan, ada segitiga di dalamnya itu ada bundaran-bundaran bulat-bulat itu kalau dilihat akan seperti mata karena pernah dijadikan ini loji dulunya. Loji Freemason, nama lojinya loji Senden. Nah orang Pak Soekarno dibubarkan dan si punya tempat itu dia dijadikan masjid tapi ornamennya harus tetap seperti itu karena di Bandung ini komunitas Freemason ini cukup besar ya dan cukup kuat dan yang ikutnya juga dari kalangan menengah ke atas karena cerita Freemason ini salah sedikit beda sedikit akan jadi beda artinya karena ada dua ya, ada yang menyebutnya perkumpulan pengabdi setan, tetapi sebenarnya kalau saya baca itu ternyata perkumpulan bebas gitu, orang-orang bebas dari semua kalangan dan dia
yang pertama kali membuat TK di Kota Bandung dan perpustakaan di Kota Bandung. Dan orang-orang itu perkumpulan para bukan profesor, ini arsitek, arsitek. Cerita pembahasan ada, kalau salah bisa menentukan, karena ada juga di tempat. Nah ini kalau kita ke kanan, ke kiri, ini masuk ke sini, ada salah satu mall tertua di Kota Bandung, DIP. Nah ini adalah sebuah hotel atau penginapan dan pernah dijadikan tempat ibadahnya para pengungsi, tetapi karena tertutup gitu, nah makanya orang bilangnya seperti itu. Dan kata senjen ini juga orang Bandung bilangnya bukan senjen tapi setan gitu. Jadi lagi senjen, karena orang Sunda, orang Bandung itu malah susah ya, malah untuk mengucapkannya malah susah. Jadi pengennya gampang, bukan pemalas. Beda lagi ya, kalau pemalas bukan jadi hararese lah kalau Sundanya, hararam susah gitu. Nah ini taman lalu lintas, taman tertua juga, kedua taman lalu lintas ini. Dan kadang-kadang disebut juga taman cicilan kalau orang-orang Bandung. Cukup murah dan salah satu taman yang berbayar. Kalau masuk ke sana murah, 10.000. 10.000 masuknya, terus naik kereta api nanti bayar lagi 10.000, naik sepeda bayar lagi. Makanya sebutnya taman cicilan gitu. Nah ya, Taman Maluku, taman tertua ketiga ini di tahun selam dari Taman Maluku, karena kita keluar manusia jadi-jadian di sini. Orang pemuda-pemudi Kota Bandung paling takut main ke Taman Maluku. Dan ini juga, nah ini ada patung terbak, pernah ke TV juga. Dan ini mitosnya ini kalau kita jalan di depan patung ini, si patung ini seperti melihat kita dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, gitu mitosnya. Karena di Bandung ini banyak cerita-cerita misteri. Kalau pengen naik cerita misteri, Bandung Misteri ada ya, Bandung Misteri malam Jumat, naiknya depan Hotel Timaya. Nanti itu berkeliling ya, berkeliling, nanti berhenti, misalkan ke patung terbak ini, turun. Nanti naiknya seperti ini menerangkan seperti apa, ada apa di sana, dan mudah-mudahan ada yang indigo salah satunya yang naiknya. Jadi kita akan merasakan, oh ada di sini gitu, ada di sini, bagus sekali. Ada namanya Bandung Misteri malam Jumat, yang dikelola oleh HPI. Boleh cobain, adanya ke depan Hotel Timaya di Braga. Kalau dulu kita juga ada ya malam Minggu dengan malam Senin biasanya. Setelah COVID, nah belum dikasihkan lagi, belum diadakan lagi sekarang. Masuk ke jalan LRE Marta Dinata atau Jalan Riau. Nah Jalan Riau ini cukup terkenal oleh dua negara, oleh Malaysia dengan Singapura. Mereka datang ke Kota Bandung bilangnya ini surga saya, karena mereka datang ke Bandung ini selain ke Pasar Baru, ke sini untuk berbelanja, karena sepanjang jalan ini factory outlet. Nah bilangnya murah karena dia membeli di sini cukup banyak, dijual di negaranya dia, jadi lebih murah. Beli banyak lebih murah, karena di sini ada 3 second juga. Dan di depan ini, nah ini factory outlet heritage juga. Nah ini depan ini ya, untuk berbelanja ke daerah kawasan factory outlet. Kalau baju display, nah baju display yang kita naik tadi ada Karahyangan, nah itu pusat display di Kota Bandung, itu untuk pengiriman kemana-mana ke kota-kota. Nah kalau ke sini dari Reksa ada cerita misterinya, yaitu ambulan, hantu ambulan yang si mobilnya itu dikirim keluar kota, balik lagi gitu. Dan ada kalau Angkatan Jaya ceritanya cerita ketoprak,
di daerah Tamblong kereta keplak, dan itu cuma agak negatif ya. Dibawanya ke sini sama ke daerah 15. Oh, nah ini kawasan ikonnya Jawa Barat, yaitu gedung. Kenapa disebut gedung sate? Pertanyaannya. Ada tusuk sate, bisa benar tapi salah. Nah, karena di atas itu bukan tusuk sate tetapi penangkal petir ya. Nah itu. Nah ini gedung satenya ini dari belakang, karena kalau di depannya ada bunga. Nah ini ada 6 rumpakan di atasnya, itu menandakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebanyak 6 juta gulden. Dan itu yang seperti bajunya itu adalah janji air atau yang menandakan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat di Jawa Barat. Dan ini ada 5 elemen agama, ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu. Dan ini ketebalan gedung satu ini kurang lebih 1 meter. Makanya kalau ada gempa sekitar 8-9 skala Richter ini, insya Allah nggak akan roboh. Karena pembuatan gedung satu ini untuk fondasinya ada dikasih pasir, kerikil, baru fondasi 2 meter gitu. Makanya kalau ada ini ada gesekan dulu. Makanya untuk melihat gimana pembuatan gedung satu, boleh masuk ke sini, ada museum gedung satu, bayarnya 5.000 gitu. Nah kalau kita beruntung pas masuk, minta ke tour guide-nya atau ke satpamnya untuk naik ke atas ke sana, ke atas patilnya yang di atas. Nah itu di atasnya itu cuma ini alarm atau sirine gitu. Tetapi yang naik ke atasnya itu minta jangan pakai lift, pakai tangga. Nah si tangga ininya, si tangganya itu asli lah dari zaman Belanda gitu. Itu kalau dilihat kayak empuk, tapi pas dipijit itu keras sekali. Nah masuknya ke sini, masuk nanti bayarnya 5.000. Paling sukanya saya pakai kacamata 3 dimensi seperti naik balon udara, lihat dari atas dari musuh monumen perjuangan sampai Sakarya. Oh bagus sekali lah. Dan itu dikerjakan oleh 2.000 orang pekerja, 150 orang yang ahli jengkel didatangkan langsung dari Cina. Makanya itu tidak memakai mesin atau alat apapun, itu dipahat semuanya, diukir pakai tangan. Makanya bagus sekali itu pembuatan gedung satu itu. Nah ini ada di sini SMA 20 atau dulu SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru. Ini SMA 20 ini pernah dijadikan tempat syutingnya film Dilan. Nah ini, dah jangan dilihat karena ini itu berat sudah gitu. Dilan. Nah ini ada lagi masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah ini dulunya adalah sebuah taman, tetapi di tengah-tengahnya ada monumen telekomunikasi. 2 orang yang sedang menelpon tapi dikejar karena setiap orang yang sholat ini, maaf ya, menyebutnya patung video karena kelihatan tubuhnya aja gitu ya, sampai pantatnya disebutkan patung video karena 2 orang yang sedang menelpon lagi menelpon ini. Saya pengen lihat ada di monumen perjuangan, Muslim monumen perjuangan, boleh dilihat ke sana. Nah ini sayangnya di Tugar itu karena banding dengan Belanda pertama kali yang menelepon tanpa kabel. Jadi dari dulu bukan sekarang aja yang telepon yang pakai handphone itu dari dulu juga sudah bisa. Tetapi dulu dipancarkannya oleh Radio Malabar yang ada di Gunung Puntang. Makanya main ke Gunung Puntang, senang ada yang main ke Gunung Puntang. Itu banyak bangunan bekas-bekas reruntuhan Radio Malabar. Karena daerah sekarang ini daerah selatan ini banyak destinasi wisata yang bagus-bagus gitu. Masuk ke dalam Lombok ya ini. Nah di sini banyak kuliner, ada bakso sultan. Kalau di sini pagi-pagi antri ya, ada sinar pagi, kopi sinar pagi gitu. Boleh dicoba. Cuma antrinya cukup panjang nih. Nah dan di depan juga, nah ini ada salah satu toko bakso atau
jajanan bakso yang cukup populer dan pernah masuk ke sosial media. Nah, di sini namanya Cumi Abang Ganteng. Nah, ini biasanya antri, tadi juga antri. Jadi si pedagangnya ini seperti Ariel Noah mukanya gitu. Jadi makanannya kan pedas. Kalau lihat si abangnya itu jadi manis lihatnya karena ganteng gitu. Nah ini satu lagi ada Lemu Bakmi Lombok. Nah ini biasanya yang parkir ini yang jajan ke sana. Ini sebelah kiri. Nah ini Lemu Bakmi Lombok. Ini harganya cuma 25.000, murah kan? Ini kalau sehari bisa habis 600 sampai 500 mangkokan. Tapi kalau yang pasangan, nah pasangan itu bawahnya harus 350.000. 50.000 jajan di sini, 300 ke NS Glow. Istrinya. Iya. Karena sudah jajan keringetan, nah masuk ke sini si bapaknya langsung bingung. Karena cantik lagi, kalau gelap gitu, karena cantiknya. Dan kalau lurus, nah, dan ada warna kuning gitu, nah yang di tengah-tengah itu bakso kampung gitu. Sama juga penuh antri di sana, sebelah kanan. Nah masuk lagi ke Jalan Aceh. Nah Jalan Aceh ini ceritanya cerita misteri di sini. Di sini ada rumah kentang. Pernah nonton rumah kentang? Ah, di sini ada sebelah kanan yang ada bendera. Nah, ini rumah kentang. Jadi ceritanya ngetesnya rumah kentang ini menerima catering. Menerima catering membuat kentang banyak sekali. Dan si anaknya itu kepanasan. Nah, digendong, nggak mau diam, jatuh ke tempat rebusan kentang itu sampai meninggal. Makanya malam-malam tertentu mitosnya bau kentang. Karena saya jalan-jalan malam-malam ke sini, ternyata sekitar jam 11-an, ternyata bener ada bau kentang. Ternyata ada tukang bakso tahu di belakang. Jadi mitos itu misteri yang atas atau yang sudah. Nah KTPI ini kalau di cerita Danau Gending ada di cerita misteri enggak? Jadi karena ada yang gantung diri, talinya, tambangnya masih ada di sini gitu, di Jurnalisa. Nah itu. Nah ini biar baik, jangan dilihat yang atas ya. Ada lagi yang atas mah itu. Nah itu yang orang Indonesia kalau di itu malah dilihat. Penasaran. Ini yang di sini tempat untuk pesta tahunan orang-orang Belanda, orang pribadinya di sini. Gitu. Nah ini yang tadi taman Maluku. Taman Maluku ini suka keluar manusia jadi-jadian tahun 90-an setiap malam. Jadi kalau orang pemuda Bandung ini paling takut ke sini malam-malam karena suka keluar manusia jadian, siangnya jadi laki-laki, malamnya jadi wanita gitu. Alias gitu. Tapi sekarang lagi perhalus lagi nama bencana itu, tidak jadi lelaki bertulang lunak gitu. Tapi alhamdulillah sama pemerintah yang kemarin dikhususkan mereka ada yang jadi pria pengantin, jadi tukang salon, tukang kayu, dan salah satunya jadi supir kita. Nah ini ada gede yang dekat kita, kalau di bawah ada 1000 orang CD, di sini ada jendela 1000 gitu. Tapi itu namanya gedung Tan Orek ya, pusat pemerintahan keterangan. Nah dari SMA 5 dengan SMA 3 dengan pelukan misterinya bangku kosong, terus kuntilanak merah dengan hantu Nana Nancy gitu. Dan untuk pengen tahunya makanya ikut ini ya bandit misteri gitu ya. Jadi nanti kan berhenti ada ceritanya ngetesnya salah satu jendela yang tidak bisa ditutup. Jadi kalau ditutup, ngebuka lagi, tutup, ngebuka lagi. Nah saya
pernah untuk pengen tahu seperti apa, kenapa si pintu itu kebuka lagi gitu. Saya pengen tahu ke satpamnya. Pak, boleh saya lihat dengan cerita Nona Nancy ini seperti apa? Saya pengen tahu bendera ini seperti gimana, ditutup ngebuka lagi, tutup ngebuka lagi. Ternyata saya berdua untuk melihat ke sana, diantar sama satpamnya. Pas naik tangga sampai ke lantai 2, cuma ditunjukkan itu jendela kelasnya Pak, silakan masuk aja. Sebagainya pulang lagi si satpam. Saya berdua dengan antara berani dan tidak, saya sudah di atas kan untuk pulang lagi. Saya untuk udah diizinkan karena saya pengen tahu seperti apa mitosnya. Ternyata saya paksakan itu si pintunya masih pintu Belanda yang besar gitu. Pas dibuka ininya kan kuningan, masih kuningan, masih betul si angin langsung keluar. Saya masuk pengen tahu. Jendelanya ada yang kedua, jendela kedua, datang ke sana ditutup, lepas buka lagi. Ternyata benar yang lain saya tutupin dia langsung. Yang ini benar, ternyata nggak bisa ditutup. Kalau ditutup buka lagi, tutup lagi. Ternyata kuncinya nggak ada. Ternyata kuncinya nggak ada yang lain, itu kuncinya ada.